Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Dumai akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Saya Fitriani sebagai supervisor dan saya Nazara Muharika sebagai coach. Saya Parsito sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ala. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat sore. Sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Fitri gimana? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ala. Katanya Bu Ala hari ini ingin mengadakan coaching dengan Pak Ito ya? Iya Bu Fitri. Sebelum Bu Ala melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ala. Boleh Bu Ala? Boleh Bu. Baiklah. Ibu, nanti saat pelaksanaan coaching, baik coach maupun coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan oleh coach? Dan jangan yang dilupakan bahwa Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yang mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum pelaksanaan observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Ya baik Bu Fitri. Yang pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya terima kasih ya Bu Fitri. Dalam coaching nanti saya harap saya dapat mengembangkan kompetensi mengenai presence saya, yaitu kehadiran penuh, lalu kompetensi mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baiklah Ibu, berarti pada coaching kali ini Ibu akan mengembangkan kompetensi present, hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang lebih spesifik mau Ibu kembangkan yang mana? Kalau secara spesifik, saya harap bisa mengembangkan mendengarkan coach saya secara aktif sehingga dapat mengajukan pertanyaan berbobot Bu Fitri. Baik Ibu, jadi dari ketiga kompetensi tadi Ibu memilih mendengarkan aktif, supaya dengan mendengarkan aktif Ibu mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baiklah, pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Dari coaching kali ini saya harap coachee saya itu bisa mengeksplorasi pikiran-pikiran atau ide-ide dia terhadap permasalahan sehingga mampu menemukan solusi dengan diri sendiri. Itu yang saya harap. Baik Ibu, dari jawaban tadi bahwa indikator ketercapaiannya ketika coachee sudah mampu mengeksplorasi solusi-solusi dari permasalahannya. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan Pak Ito, dan nanti setelah selesai Ibu melakukan coaching kita akan ngobrol kembali ya Bu. Oke, baik Bu Fitri. Selamat melaksanakan coaching Ibu. Iya, sama-sama. Pak Parsito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu Sarah gimana? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik Pak Parsito. Ya Bu. Nah, kita bertemu kali ini kira-kira apa ya yang Pak Ito mau bahas? Ya, jadi kemarin saya udah memang dari Ibu mau menyampaikan permasalahan saya. Jadi udah 2 bulan kita masuk pembelajaran, tetapi ada ketika saya udah masuk di lokal setelah itu banyak anaknya itu tidak memperhatikan bising, jadi tidak fokus. Jadi bagaimana solusinya? Baik Pak ya. Bagaimana supaya pembelajaran yang kawan saya ini bisa berjalan dengan baik, kemudian tetap aktif anak-anak. Baik. Jadi dari percakapan kita ini apa yang Pak Parsito harapkan? Jadi yang saya harapkan ini bagaimana pembelajaran yang diadakan oleh saya ini berjalan dengan baik, kemudian tertib, tidak artinya fokus anak dan anak aktif dalam pembelajaran. Iya. Itu yang saya ingin. Jadi dari permasalahan yang Pak Ito risaukan bahwa anak-anak ternyata masih ribut dalam pembelajaran
pembelajaran yang Pak Parsito harapkan adalah anak-anak aktif sehingga pembelajarannya berjalan dengan baik, Iya, itu Bu. kan bisa kita sebut dengan kondisi yang ideal. Iya betul. Nah, Bu. jika kita lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira kejadian yang masih terjadi di kelas sebelah Bapak Parsito itu kira-kira dalam skala berapa ya Pak? Kurang lebih kalau saya nilai itu antara 4 sampai 5 lah. Bu. Antara 4 sampai 5 ya 4 Pak sampai ya? 5 lah. Baik, jadi jika kita membahas tentang permasalahan ini, skala berapa yang Bapak harapkan dari kelas yang Bapak risaukan ini? Jadi keinginan saya maunya di pembelajaran itu bisa berjalan kurang lebih skalanya itu antara 7 sampai 8. 7 kan bagus itu Bu. Iya, jadi peningkatan ya Pak. Betul ya, mudah-mudahan terjadi ya Pak. Iya. Baik, jadi dengan adanya perubahan yang Bapak inginkan terhadap kelas sebelah Bapak, apakah Bapak Parsito ada terpikirkan mengenai ide atau gagasan ataupun rencana yang ingin Bapak lakukan? Mengadakan apa namanya itu mentoring ya. Mentoring ya Pak Mentoring, Parsito. ya. Dan ada mengadakan mentoring kepada guru tersebut bagaimana dia bisa lebih bagus lagi aktif anak pembelajarannya. Oke, berarti yang terpikirkan oleh Pak Parsito itu idenya mentoring. Iya, betul, Ya, Bu. selain mentoring, apakah Pak Parsito punya ide atau gagasan yang lain? Terpikir dalam gagasan saya itu ada semacam workshop. Workshop ya. Workshop itu. Workshop mengenai apa itu ya Pak Parsito? Bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan aktif, kemudian juga berjalan dengan baik, ideal lah Bu. Yang itu yang apa yang perlu nanti saya apakan. Ya. Baik Pak, jadi ide yang terpikirkan oleh Bapak itu mentoring. Ya. Selain mentoring, apakah ada ide atau gagasan yang lain Pak Parsito? Ada, tetapi apa workshop Bu. Workshop apa itu ya Pak? Tentang bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik, kemudian anak-anak fokus aktif dan ideal lah Bu. Iya, berarti yang ide yang dimiliki oleh Pak Parsito itu mentoring kepada rekan, kemudian workshop mengenai anak dan pembelajaran yang ideal. Iya, betul. Iya. Nah, di antara kedua ini, menurut Pak Parsito mana yang jika dilakukan itu lebih mudah dan nyaman? Jadi kalau misalnya workshop kan harus ada izin, kemudian butuh waktu, kemudian biaya. Jadi menurut saya yang lebih simpel, kemudian agak mudah itu mentoring. Mentoring. Iya, betul. Iya, benar itu ya Pak ya. Kalau kita ingin mengadakan workshop, kita butuh izin, belum lagi mengatur waktu pelaksanaan, apalagi kalau langsung kan ada biayanya. Iya. Sehingga kalau jika Bapak mentoring, saya juga setuju sebenarnya. Oh iya betul. Berarti menurut Bapak workshop itu selain butuh izin, butuh juga mengatur waktu pelaksanaan, dan jika ada narasumber kan butuh dana. Betul, Bu. Sehingga mentoring itu yang lebih simple ya Iya. Pak ya. Baik. Ya. Jadi jika memang Bapak ingin melakukan mentor, itu kira-kira mentoringnya kapan ya akan Bapak laksanakan? Mungkin secepatnya lah Bu, dalam kurang lebih beberapa hari ini ke depannya supaya nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran Bu. Dalam beberapa hari ya Pak ya. Baik. Kira-kira dalam mentoring tersebut apa yang akan Bapak lakukan? Pertama melakukan tentu pendampingan dengan guru tersebut, bagaimana apa ilmu yang sudah saya dapat nanti dalam CGP ini atau guru penggerak ini nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Baik. Jadi ketika Bapak melaksanakan mentoring ini, apakah Bapak akan melakukannya sendiri atau Bapak akan mengajak rekan-rekan? Jadi di sekolah saya ini kebetulan ada yang senior, dia sudah berpengalaman, mungkin saya akan berkolaborasi dengan kawan-kawan ini Bu. Bagaimana mendampingi rekan saya dalam mentoring ini supaya berjalan dengan baik dan lancar dan tujuannya tercapai. Wah iya, jadi selain melakukan pendampingan mentoringnya itu secara langsung, Bapak juga mungkin akan membawa rekan-rekan untuk kolaborasi Iya, ya Pak betul, ya, Bu, untuk supaya kolaborasi. tujuannya nanti akan mudah tercapai. Ya, betul, ya. Ya baik, sepertinya ini sudah bisa selesai ini Pak, karena gambaran dari rencana dan realisasi permasalahan Bapak ini sudah terlihat. Jadi kira-kira Pak Parsito
percakapan ini apa ya yang Bapak rasakan, apa yang Bapak dapatkan? Saya merasa senang, Ibu, bahagia, kemudian bisa permasalahan yang saya hadapi ini bisa rasanya plong terbuka apa yang saya lakukan nanti terhadap rekan saya, bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan ideal. Baik Pak Pasito, nanti kita ketemu lagi ya. Saya ingin mendengar nih bagaimana realisasi dari rencana Pak Pasito. Iya, Iya, insya Allah, Bu oke. Araya. Iya, terima kasih ya Pak Pasito Sama-sama, Ibu. sudah sering membahas masalah dengan saya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Bu Ala hasil coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Fitri. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Ala ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Ala. Yang mana pertanyaan pertama saya, apa yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik, dari coaching saya tadi bersama Pak Pasito, saya sudah melakukan alur pirsanya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian dengan menanyakan rencana aksi lalu tanggung jawabnya. Saya juga mencoba menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Pasito untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ala, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil melakukan coaching dengan alur cerita. Nah, sesuai yang saya amati juga, ada beberapa catatan yang mana Bu Ala itu sudah menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yang mana juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, dan juga Bu Ala sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Ala sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching tersebut, agar apa yang direncanakan si coach tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, baik Bu Ala, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bu Ala dengan coaching bahwa Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Selanjutnya Ibu, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya, dari coaching saya kali ini dengan Pak Ito, saya harap saya bisa lebih mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi jika pertanyaan berbobot ini dapat ditanyakan dengan tepat, maka coach kita juga akan lebih potensial dalam menggali ide-ide yang ada pada dirinya. Baik Ibu, luar biasa sekali jawaban Ibu. Jadi Ibu ingin lebih menggali, mendalami alur cerita tadi untuk mempertajam dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali potensi coaching ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini dan juga sudah melakukan observasi dengan coaching dan menggunakan alur peta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Ala. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan assalamualaikum Bu Ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya Bu Fitri. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.